Selamat malam pembonsai Indonesia. Kotempa lagi berada di kebun milik Pak Surya. Dan di depan saya ini ada bonsai santigi. Semi casket ya Mas ya? Semi gasket. Semi casket. Udah pernah turun di Pamnas ini Mas? Bonsai ini Mas? Belum diturunkan masih Mas. Menunggu proses, kalau sudah jadi baru turun. Belum jadi semua, soalnya ada yang masih di los. Oh, masih ada penglosan ya di sini. Udah berapa lama ini Mas? Pohon ini Mas? Digarap. Ini sudah 6 tahun lebih Mas. Saya nangani pohon ini baru 2 tahun. Mulai dari bahannya? Iya. Enggak, sudah setengah jadi Kak. Oh, Ini sudah cuman setengah jadi. direposisi dan rombak kembali. Kita Ditata ulang. Jadi kemarin pola sudut pandangnya agak ke sini. Jadi saya rubah pola dasarnya agak ke belakang. Jadi kesan pohonnya jadi terkesan ada kedalaman yang di sini. Makanya ruang ini sangat saya buka untuk memberikan mengekspos yang di belakang. Jadi ruang yang lebar ini ya akan memberikan sebuah kesan dari sebuah pohon ini akan lebih besar. Jadi kita manfaatkan ruang kosong ini supaya lebih bermanfaat untuk memberikan sebuah pemandangan dari sebuah pohon itu untuk terkesan lebih besar lagi. Jadi jangan kita meremehkan sebuah ruang besar, tapi kita manfaatkan sebuah ruangan ini untuk semaksimal mungkin menjadi pohon lebih indah lagi. Terlihat lebih dalam ya Mas? Ya, kedalaman dapat untuk mencapai sebuah dimensi dari kedalaman dari sebuah pohon. Makanya pola penanamannya bukan harus seperti ini, kita larikan ke belakang baru dia menyamping, karena pohonnya sudah maunya ke sini sudah. Tinggal berapa lama lagi nih Mas untuk perantingannya Ini Mas paling sampai jadi Mas? Cepat 1 tahun sudah selesai Mas. 1 tahun ya? 1 tahun ya. 1 tahun selesai, insya Allah selesai. Tinggal nunggu yang itu, yang sedikitnya itu. Kalau untuk kontes ini masuk kelas apa Mas? Maunya langsung ke Pratama ini Mas. Pratama ya maksudnya? Di nasional di Pratama. Jadi sekali turun langsung ke Pratama aja. Ini ada kawat untuk apa ini Mas? Untuk ngetrek yang di sini Mas. Jadi ada ruangan lagi yang kita bikin di sini. Jadi supaya pohon ini terkesan gini Mas. Nah, jadi akan membuat sebuah bayangan dari semi mahkota, tapi bukan mahkota, tapi dibuat bayangan mahkotanya. Tapi terkesan ada bayangan. Makanya dari ruang lebar ini memberikan sebuah kesempatan untuk dimensi baik kedalaman sebuah pohon untuk memberikan sebuah bayangan mahkota. Tapi bukan mahkota Mas, tapi bayangan mahkota. Cabang yang disetting membuat sebuah mahkota tajuk. Oh, berarti ini awalnya terlalu dekat ke sini ya? Terlalu dekat. Akhirnya makanya ruang-ruang kosong ini memberikan sebuah kesempatan kepada kehidupan, kepada rantingnya dan cicitnya untuk hidup normal. Jadi seandainya terlalu rapat, kehidupan perantingan ini tidak akan normal. Untuk ukurannya Mas ini Mas? Elak Mas. Large ya? Ya. Yes. Bisa dilihat detail gerakan pohonnya. Karakternya sudah dapat. Karakternya. Guys, alur-alurnya untuk percabangannya. Ini ada potongan baru sepertinya ini Mas. Iya. Mengganggu dimensinya. Mengganggu dimensi yang di belakang ya. Iya. Mengapa saya buang? Makanya saya sarankan kepada pemula, jangan ragu untuk membuang sebuah cabang yang memang tidak perlu atau menutupi sebuah dimensi. Kalau ada di belakang itu ada, harus berani mengambil kesimpulan memotong sebuah cabang yang mengganggu dimensi yang di belakang untuk mencapai sebuah kedalaman dari sebuah pohon. Pohon ketika mendapat sebuah kedalaman itu akan tercapai yang namanya
keindahan dan visual pohonnya akan lebih besar. Lebih alami ya. Ya, lebih alami. Jadi ini guys penampakannya guys. Jadi dalam hal pemotongan cabang itu mundur selangkah tapi majunya bisa 100 langkah atau 1000 langkah gitu. Karena yang didapat dari hasil pemotongan itu pasti dimensi, Mas. Dimensi ya. Untuk mencapai dimensi atau kedalaman dari sebuah pohon agar dimensinya itu lebih terbuka. Jadi ini ada salah satu cabang yang masih di los. Ya. Ini nanti ujung akhirnya di mana ini Mas? Akhirnya di sini, Mas. Di sini. Oh di sini. Nah, ngisi di sini untuk pengisian di sini. Oh ini cuma nunggu pembesaran aja ya? Pembesaran ya. Pembesaran aja. Untuk pengisian kosongnya di sini. Ya, jadi kalau memang di sini ada kan lebih nyambung misalnya, tapi ada ruang gitu. Berapa lama lagi nih Mas? Kira-kira Mas? Ya sekitar 1 tahun ini, Mas. 1 tahun ini. 1 tahun ya. Sampai perantingannya ya? Sampai perantingannya. Nah ini memang dibuat, Mas. Keringan ini memang dibuat. Awalnya memang cabang yang saya besarkan dulu untuk membuat keringan asli, bukan keringan tempel. Keringan yang kadang banyak orang itu ditempel, tapi enggak. Saya membuatnya dari keringan aslinya, dari cabang itu yang dibesarkan dulu untuk membuat sebuah keringan. Karena nyambungnya sebuah keringan yang dari sini harus ada yang memang ke ujung untuk memberikan kesan bahwa pohon itu pernah jadi pohon lalu mati dia. Iya benar. Jadi keringannya ini mengikuti alur yang ini ya. Mengikuti alur yang ada ya. Keren. Untuk nama pohon ini ada Mas? Kira-kira Mas, dinamai apa kira-kira? Belum ada. Nama pohon ini masih belum ada. Ada namanya pohon, Sur? Belum ada. Ini untuk mendapatkan nama pohon ini harus dapat tirakat dulu. Karena ada sembarangan, Mas. Makanya pohon ini harus keluar di kelas nasional di Pratama. Karena satu, pohonnya sudah mempunyai karakter tua. Yang kedua, memang pohon ini kelasnya bukan kelas receh, Mas. Di kelas-kelas nasional nanti kalau mau turun gitu. Sekali turun langsung di kelas ini ya Mas? Iya, Pratama. Langsung Pratama ya. Bila perlu tanpa kawat nanti semua ini. Bisa di Madya ya Mas kalau tanpa kawat? Harus dulu di Pratama dulu, Mas. Oh, dari Pratama dulu ya. Dari Pratama tanpa kawat 2 kali baru kita naik ke jenjang berikutnya. Minimal merah, Mas. Nggak bisa langsung ke Madya Mas ya. Harus ada taman Pratama dulu. Pratama dulu di nasional, di kelas Pratama dulu minimal merah 2 kali. Nah, setelah itu baru kita naikkan ke kelas Madya minimal merah juga 2 kali, terus selanjutnya ke utama dan bintang. Calon bintang berarti. Ya. Tapi kalau sudah kayak gini, Mas, kalau sudah daun-daun kayak gini, ini perawatannya bukan tambah gampang, tambah sulit. Karena di samping kita harus disiplin menjaga nutrisi yang di bawah ini, nutrisinya, vitaminnya kita harus jaga. Yang kedua, untuk mengolah tip-tip yang di sini, ini harus jelas dan tegas. Per ranting ini ada satu tajuk, jadi terkesan lebih natural lagi nanti, Mas. Ada mahkota kecil ya mungkin ya. Kecil. Jadi satu kesatuan pohon jadi pecah dari satu kesatuan cabang ini, pecah jadi kumpulan beberapa tajuk ranting. Nah, setiap perantingan itu ada cicit. Nah, di cicit itu ada daun. Nah, itu ada satu kumpulan ranting. Satu kumpulan ranting menjadi satu kesatuan cabang. Jadi terkesan lebih natural lagi dibanding kita membuat satu kesatuan cabang menjadi satu kesatuan. Itu tidak bagus. Jadi numpuk gitu, Mas. Tidak ada ruang. Salah satunya ruang-ruang itu memberikan sebuah kesempatan kepada sebuah perantingan supaya hidup normal dengan udara yang keluar masuk juga normal gitu. Benar. Nah, ini perlu dirapikan lagi mungkin ya nanti. Ya. Perantingannya. Ya, perlu dirapikan untuk memecah ini. Memecah per ranting sub ini. Jadi ini pecah lagi. Jadi kita tidak membuatnya tidak sembarangan ketika seperti ini sudah, Mas. Jadi lebih detail lagi. Jadi ketika
kita mendetailkan dari sebuah perantingan ini untuk menuju ke cicit dan di atas cicit itu ada daun, itu membutuhkan waktu sudah, Mas. Setiap kelompok ini ada tajuk, setiap kelompok ini ada tajuk. Jadi tetap satu kesatuan cabang ini. Nanti di sini juga pisah. Ini ada cabang tersendiri. Jadi pisah lagi, bertajuk lagi. Terus dan seterusnya seperti itu. Juga membuat mahkota yang seperti ini juga tidak langsung ngumpul. Jadi ada tajuk-tajuk yang membuat sebuah tajuk satu kesatuan Satu mahkota. mahkota, iya. Ini baru pengawatan ya Mas ya? Iya. Baru Ya. sampai berapa lama ini untuk melepas ini Mas? Kawatnya, Mas? Itu 3 bulan karena merubah porsinya, Mas. Merubah porsi yang sudah tua untuk mereka terangkat kembali. Ini kalau diangkat lagi nanti bisa kuat sudah. 3 bulan paling cepat. Oh, kurang lebih. Beda dengan kita baru mengarahkan dengan perantingan yang jabangan yang agak muda, itu setengah bulan sudah kuat, Mas. Perlu dibuka biar tidak terkesan apa namanya kawat itu masuk ke kambium pohon. Oh. Akhirnya terkesan kalau sudah ada cacat berarti mereka campur tangan manusianya itu sangat kental, Mas. Tapi sebisa mungkin kita membuat bonsai itu tidak ada campur tangan manusia, sebisa mungkin seperti itu. Bisa ditampilkan Mas untuk keseluruhan pohonnya Mas, biar pemirsa itu bisa lebih jelas. Oke, siap. Jadi ini guys penampakannya guys. Ntar Mas. Dari Budi ini, Mas. Dari Budi. Iya. Agak lihat. Ini tremer tak bendol. Ini guys, tampak belakangnya guys. Nah, ini yang dikatakan dimensi pohon, ketika sudah tercapai sebuah dimensi dari sebuah pohon, baik dari samping sana, itu pohon enak, Mas. Nih. Jadi segala sisi, Dari segala sudut, dari segala penjuru, dari segala sudut pandang, pasti pohon itu enak karena dimensinya sudah dapat. Nah, ini dari samping, ini dari belakang, Mas. Nih. Ini dari belakang tampak gelepang ini. Nah, dari belakangnya ini. Gimana Mas ya? Nah, nih. Sudah terlihat jelas. Nah, ini lagi dari samping sebelahnya, belakang sebelahnya ini. Juga akan berdimensi juga, Mas. Jadi kita fungsinya mengatur sebuah dimensi ya seperti ini. Bukan hanya kita menyeting sebuah pohon itu dari depan aja. Jadi 4 sudut itu dapat dimensi. Salah satunya dimensi dari kedalaman pohon ini dapat, dari percabangan ini dapat, dan akhirnya timbul tajuk-tajuk dari perantingan ini. Lebih jelas, Mas ya? Ya, lebih jelas. Nah, ini yang sudut sudah disetting memang dari depan. Cantik ya pohon ini. Semi gasketnya dapat. Kira-kira dilepas nggak sama ownernya ini? Barangkali ada yang nyenggol di video ini, di pemirsa ini. Boleh kalau dilepas, tapi asal harganya nutut, pas bisa merayu ownernya. Kalau belum bisa merayu ownernya belum dapat, Mas. Ini ownernya bisa kena rayu apabila ada Avanza Avanza atau ya. Innova. Paling dikit Avanza, Mas. Avanza. Ya, paling dikit Avanza. Jadi udah dapat gambaran ya pemirsa. Ya. Jadi kalau mau mendapatkan pohon ini, siap-siap bawa mobil Avanza. Avanza minimal itu, Mas. Itu masih saya mau berembuk sama ownernya masih. Mau ndak bisa saya rayu nanti. Terus kita lihat koleksi selanjutnya yang di sini. Masih bahan sepertinya ya. Baru dapat ini Mas ya. Ini baru dapat, Mas. Ini baru berapa bulan yang didapat pohon-pohon ekstrim. Ekstrim. Gayanya masuk apa ini Mas? Untuk pohon ini. Gayanya agak selanting, Mas. Selanting, Tapi ya? dari gerak ini ekstrim. Nah, ini makanya pohon ini bisa masuk ke, kalau kita kealirkan ke pakem kita yang ada, yaitu pohon ini pohon ekspresionis sebenarnya. Tapi
stylenya juga selanting nanti. Belum saya reposisi. Mungkin kalau direposisi beda lagi nanti nama ini pohon. Untuk tampilan depannya kira-kira sebelah mana, Mas? Kalau saya agak condong ke sini, Mas. Ke sini ya. Lebih berkarakter dengan karena alur ini agak mengalir sudah. Mengalir deras kayak gini. Dan juga menunjukkan sebuah karakter pohon yang sangat tua. Nah, ketuaan sudah dapat ini. Untuk posisi mahkota kira-kira di sebelah mana? Kayaknya posisi mahkota ada di sini, Mas. Nah, ini mungkin calon dari mahkota. Yang sebelah sini ya. Ya, calon mahkota. Berarti larinya dominan ke kanan ya, Mas. Nah, Ya? dominan ke sana ya. Di sini enggak perlu isian. Ada nanti Yang di Mas. bawah ada ya. Perlu ya, perlu untuk mengisi sayup-sayup dari sebuah percabangan nanti. Nah, di sini juga ada ke sini turun. Bisa lihat untuk keseluruhannya, Mas. Dari di belakang pun juga enak, Mas. Oh iya. Masih panjang ya prosesnya ya, Mas ya ini. Masih butuh proses panjang. Ini orangnya agak ekstrim soalnya, Mas. Agak ekstrim. Makanya senangnya ke barang ekstrim. Ini salah satu contoh barang yang sudah jadi di nol kembali. Oh ini yang ini. Ya, ini barang jadi, Mas. Bukan barang tidak jadi, ini barang jadi. Orangnya minta di nol kembali. Tapi setelah di nol, rupanya pohon ini lebih perfect. Jadi komposisi dari bahon sampai yang di atas ini komposisinya sudah dapat. Kayaknya sudah dapat sampai di mahkota sini. Awalnya panjang seperti ini, Mas. Juga sini panjang. Makanya ini masih tumbuh di belakang nanti. Sudah pernah turun kontes ini, Mas? Pernah ini. Dapat bendera Merah. apa? Oh merah ya. Ya. Di mana itu kontesnya? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Ya, di Gresik juga pernah turun. Merah, Mas. Makanya orangnya minta di nol lagi. Ini bukan barang bahan, Mas. Barang sudah jadi di nol kembali. Tapi mundur satu langkah, majunya 1000 langkah nanti. Belum puas mungkin orangnya ya. Iya. Karena awalnya memang pohon ini tinggi, Mas. Jadi proporsi pohon belum dapat. Nah, sekarang kalau kita lihat dari proporsi pohon ini sudah dapat. Dari dobrak twin trunk yang kayak gini, ini sudah dapat. Nah, ini. Nah, pohonnya habisnya di ujung ini sudah dapat. Ya, percabangan juga proporsi. Tinggal di sini mendain. Lebih proporsi lagi, Mas ini. Lebih lama lagi, Mas. Ya, Artinya lebih lama. Lebih lama lagi. Tapi manfaatnya kalau kita mundur selangkah, yang didapat ini salah satu proporsi pohon, Mas. Nah, ketika proporsi pohon kita dapat, akhirnya 100 langkah itu yang saya katakan tadi, dia didapat dari sini. Masih nunggu titik tumbuh. Pohon jadi ini di nol. Pohon jadi. Untuk ukurannya, Mas? Small ini. Ukurannya small. Masuk demek ini, Mas ya? Small, Mas. Oh, small ya? Ini udah masuk Nggak 9 masuk. biji, suka-suka. Nah, itu di belakang ada besar itu, Mas. Mana? Oh, ini masih The Mac Plus. Mas. Masih proses ngelos yang cukup angker ini. Nah, ini proses ngelos. Sudah lama ini sepertinya barang di sini ya. Pohon lama. Untuk menyeimbangkan. Ada iklan, guys. Untuk mencapai proporsi batang dengan cabang ini, kita memang butuh waktu, Mas. Untuk supaya batang yang sebesar ini dengan cabang dengan besaran ini harus proporsi juga. Jadi untuk mencapai proporsi batang dengan cabang itu yang kita dapatkan waktu. Waktu. Berarti ini belum ya, belum mencapai Belum, Mas. Ya, belum. besarnya belum ya. Belum. Kira-kira seberapa nanti? Untuk besarnya itu. Segini, Mas. Segini cukup. Nah, ini segini udah cukup. Oh, berarti 2 kali lagi ya. Ya, dua kali seperempat dari ini, lebih dari ini dah dapat. Jadi ini, guys. Karakternya dapat kan, Mas. Karakter pohon sudah dapat. Untuk gayanya ini gaya apa, Mas? Informal ya, Mas ya? Bukan. Bukan ya? Gaya-gaya konvensional. Konvensional. Ya. Bisa jelaskan konvensional itu seperti apa nih, Mas? Gaya konvensional itu sebenarnya hampir sama dengan gaya itu konvensional gaya lama, Mas. Gaya lama konvensional itu. Jadi
konvensional itu pohon yang natural sebenarnya. Pohon natural yang kita menegak lurus, dia dulu itu menyebut konvensional. Berarti Jadi, 5 bukan- gerak bukan dasar itu mungkin ya. Ya, 5 gerak dasar itu. Dia ada keringannya. Kalau orang dulu menyebut kontemporer itu. Kontemporer. Nah, sekarang kan sudah berubah ekstrim. Nah, ini kalau ada keringan-keringan kayak gini, ini bisa dikatakan barang-barang kontemporer. Barang-barang kontemporer. Keringan-keringan kayak gini. Makanya jenis pohon konsepnya konvensional. Jadi pohon-pohon yang natural gitu. Nih, saya lihat dari tadi ya, koleksinya Santigi terus ya. Mania Santigi sepertinya ownernya ini. Mania Santigi, Mas. Santigi sangat merayu dan menjanjikan, Mas. Menjanjikan. Dengan nilai-nilainya, dengan harganya kan cukup fantastis, cukup menjanjikan. Ini lagi pohon-pohon ekstrim. Kayak zombie ini kayaknya. Ya, kayak zombie. Nah, ini sudah punya nama zombie, Mas. Zombie. Iya. Oh, memang namanya memang zombie. Zombie memang namanya zombie ini. Karena tekstur tubuhnya memang satu angker kayak gini dengan ada aksesoris sebuah keringan yang dari alamnya terbentuk. Ini sudah hampir mau motong, ini sudah seimbang, hampir lewat ini, Mas. Oh ini. Iya, ini hampir lewat, ini sudah waktunya motong ini. Ya, tinggal ngesup lagi, pecah lagi nanti. Untuk gayanya ini apa? Slanting atau casket nanti ujungnya? Kalau stylenya ya agak miring, Mas. Agak miring. Stylenya bukan agak miring lagi, dia agak style gini, agak style informal gitu. Oh, tampak Kalau depannya? stylenya, Tampak depannya? ini ada dua sisi, Mas, kalau kita lihat. Makanya kalau pohon itu sudah berdimensi, sudah punya dimensi dari pohon itu sendiri, dia akan membuat pohon dari baik depan belakang itu enak dipandang. Ini salah satu dari depan tadi, di belakang ini. Ini tampak belakangnya ya. Nah, ini. Nah, di sini alurnya juga lebih jelas, Mas. Nah, cuman angkernya di sana. Lebih bagus dari yang sebelah situ. Iya, tadi ya. angkernya lebih sana. Cuman kalau kita melihat dari garis-garis pohon ini, lebih dari sini lebih bagus juga. Lingkar-lingkar seperti keong ini maksudnya. Iya, keong. Oh, jadi ini guys, ini seri ini guys namanya guys. Nah, itu seri Dari natural ini, dari alam ini. seri dari alam ini. Guys. Ini mahkotanya di mana? Ini atau ini, Mas? Ini di sini. Oh, di sini. Ini Iya. untuk apa ini, Mas? Ini enggak, bukan mahkota, bayangan nanti, Mas. Yang ke atas di sini. Berarti ini masih perlu dibesarkan nih ini ya. Iya, itu perlu membesar. Seberapa ini nanti posisinya, Mas? Nah, Mas. Maksudnya nanti di kalau sini. sudah jadi di sini. Di sini ya, di sini. Berarti ini lebih di rendah bawah, ya. Lebih rendah ya, di bawah. Ini kalau bisa dikatakan sebagai counterbalance aja untuk keseimbangan yang di sini. Karena kan bukan dominan kalau dari Iya. sini. Tidak begitu dominan. Tapi kalau dari sini agak dominan. Berarti Iya. pola tanamnya kalau dari sini perlu merubah supaya ini lebih tinggi. Lebih dominan lagi. Iya. Karena mahkota harus lebih dominan untuk menduduki porsi yang lebih tinggi. Jadi ini sudah waktunya potong ini. Ya, sudah waktunya itu. Untuk gerakannya nanti ke bawah ini. Iya. Masih dibawakan lagi ya. Iya. Ambil yang mana ini? Ambil tunas yang mana nanti, Mas? Ini ambil yang ini, Mas. Oh, ini sementara ini masih di sini. Kalau keinginan saya di sini nanti tumbuhnya, Mas. Lebih pendek lagi. Ini lebih Karena pendek mau ya? mecah ya. Karena kalau kita memotong lebih pendek itu jauh lebih bagus daripada kita panjang. Kenapa? Salah satunya untuk mencapai proporsi pohon itu sendiri. Yang kedua, semakin kekar dia kelihatannya. Jadi pen-penannya, katanya orang itu, teman-teman itu banyak mengatakan pen-penannya itu bagus nanti. Tahapannya dari sebuah pohon itu jauh lebih bagus. Jauh lebih kokoh ya kalau lebih pendek potongnya. Lebih kekar gitu, lebih berotot gitu. Binaraga. Ya, kayak binaraga. Binaragawan. Nah, ini lagi guys. Ada pohon tinggi nih. Oh, beda ini seperti jenisnya, Mas ya.
Iya, memang Santiki itu banyak jenis, Mas. Jadi banyak bermacam-macam variasi di Varietas daun. ya. Ya. Juga Ini batang karakternya juga bunjin berbeda. ini ya, Mas Uin? Iya, tapi bukan bunjin yang Bukan biasa, bunjin ya? Mas. Ya, tapi bunjin yang nanti diolah sedemikian rupa. Bunjin ini bukan lagi bunjin, walaupun pohon agak meninggi. Tapi nanti akan saya konsep pohon ini jadi pohon yang semi natural gitu. Agak ekstrim ini, Mas. Ini dari sini naiknya ke sini, turunnya ke sini, ini turun, Mas ini. Ini turun dari sini bengkok ke sini. Iya. Naik membuat mahkota yang di sini. Hmm. Nah, ini ekstrim ini pohon ini, Mas. Nah, ini larinya ini ke sini. Nah, ini. Ini memang dipelihara ini untuk cabang ini, Mas. Iya, dipelihara. Untuk ini sedikit aja, Mas. Untuk mengisi menutupi kelemahan cabang di sini. Karena ini lemah. Lemahnya apa, Mas? Bukan lemah karena ini terlalu panjang. Oh iya, terlalu. Akhirnya untuk menutupi sebuah kelemahan, kita pakai sebuah cabang. Ini tidak perlu terlalu besar nanti, Mas. Biar tidak terhitung yang di sini. Nah, makanya kita harus memotong ini untuk memberikan kesan supaya bisa menutupi kelemahan aja gitu. Tidak terlalu telanjang gitu, Mas. Salah satunya bisa dikatakan cabangnya seperti ini adalah full ground-nya. Full ground nih. Ya, depannya. Nak kena itu katanya, Ya, Mas. nah. Ini, Mas, cabang ini. Itu tidak apa-apa Rian, Mas. Walaupun ini tidak ada, sebenarnya tidak apa-apa. Cuman lebih baik ada. Tapi dia agak ke sini, tidak terlalu besar juga di Oh, sini. larinya ke depan sini. Iya, ke sini. Oh, ke sini. Ya, fungsinya sama juga seperti full ground juga. Full ground Ini juga, full ya. ground. Untuk memberikan kesan kedalaman yang di sini. Jadi kita melihat itu tidak langsung ke dalam. Iya. Jadi harus ada objek Ada dulu di depan, objek baru di depan baru kelihatan di dalam. Akhirnya gitu ya. yang di dalam ini lebih jauh gitu, lebih dalam, lebih berdimensi itu. Jadi ada perbandingan di yang depan sama yang belakang ya, Mas. Ya. Jadi kita mau melihat ke belakang ada benturan yang di sini. Akhirnya terlihat yang di saya terkesan sayup. Akhirnya dalam, Mas. Kedalaman itu tercapai. Kedalaman dimensi itu tercapai. Ini masih proses pengelosan ya, Mas ya? Ya, masih Belum saatnya dipotong belum. belum. Ada sebagian ini perlu dipotong sebenarnya, Mas. Tidak perlu terlalu panjang, hanya untuk menutupi kelemahan yang di sini. Ini guys, nampak keseluruhan. Nah, ini belakangnya ini, Mas. Kan Nggak gimbal. sudah membuat kerangka-kerangka. Oh, ada keringan ya di sini, Mas ya? Iya, keringannya. Keringan dalam ini, Mas. Sangat subur nih guys. Kalau Santiki subur, berseri-seri daunnya. Ya, Guys. enak. Gilap. Mengkilau. Demikian untuk review bonsai kali ini. Ditunggu untuk review bonsai selanjutnya. Mau lanjut ngopi dulu, Mas. Ada kata-kata hari ini, Mas Ruli Boy, untuk memula? Oh, semangat. Semangat tanpa batas. Jadi berkaryalah demi masa depanmu. Jadi berkarya untuk masa depan. Caranya bagaimana? Kita tekuni, telaten, ulet, membeli Santiki. Caranya Santiki. Dan harus rutin, Mas, rutin, continue. Jadi kita harus disiplin kepada pohon untuk memberikan nutrisinya, makanannya, vitaminnya. Akhirnya terwujud bonsai yang indah. Jadi tetap semangat dan teruslah berkarya tanpa batas. Assalamualaikum, selamat malam. Jangan lupa subscribe channel Kotempa Bonsai, nyalakan loncengnya. Terima kasih.